Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk bacaan pelajaran sekolah sahabat dewasa kita hari ini di tanggal 15 Agustus dengan judul Istirahat yang Mujarab. Penjelasannya, jika pernah ada waktu kita membutuhkan istirahat, itu adalah saat kita sakit. Kita membutuhkan istirahat fisik agar tubuh kita dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan kita juga sering membutuhkan istirahat mental. Kadang-kadang itu adalah sesuatu yang tidak mengancam jiwa seperti pilek atau migrain. Kita berbaring di sana dan berusaha untuk tidak memikirkan semua yang seharusnya kita lakukan tetapi tidak bisa. Kadang-kadang ketika itu adalah sesuatu yang berpotensi mengancam jiwa, kita terbangun dan khawatir tentang apa hasil tes medis nantinya. Dan seringkali kita mulai bertanya-tanya mengapa. Apakah gaya hidup yang tidak sehat itu akhirnya membuat kita sakit? Apakah itu obat yang kita minum 20 tahun yang lalu? Apakah itu beban ekstra yang kita pikul selama beberapa tahun terakhir? Apakah Tuhan sedang menghukum kita karena dosa rahasia yang tidak diketahui orang lain? Bacalah Markus 2 ayat 1-4. Apa yang terjadi di sini? Ayat-ayat ini menjelaskan satu peristiwa di mana ada seorang yang lumpuh. Ia tidak bisa berjalan untuk mendekati Yesus yang saat itu ada di sekitarnya. Puji Tuhan, ada sahabat-sahabatnya yang memberikan pertolongan ekstra. Bukan hanya mengangkat tilamnya, tapi juga membawa tilam orang lumpuh ini melewati atap dari rumah di mana Yesus ada di dalamnya. Puji Tuhan, Tuhan melihat iman dari orang lumpuh itu dan ia pun disembuhkan. Bagi orang lumpuh dalam cerita ini, itu adalah kasus yang jelas. Dalam Alfa dan Omega, jilid yang kelima, halaman 280-284, kita mendapatkan latar belakang kisahnya. Si orang lumpuh telah melakukan beberapa hal yang dia tidak bisa banggakan. Kehidupannya yang penuh dosa mengakibatkan penyakit ini. Dan para ahli spiritual menarik garis lurus dari sebab ke akibat. Dia telah membawa penyakit ini ke atas dirinya karena dosa-dosanya dan tidak ada obatnya. Sikap ini bisa sangat khas. Kita sering terobsesi dengan siapa yang melakukannya. Jika beberapa kejahatan telah dilakukan, seseorang harus membayarnya. Jika ada kecelakaan di suatu tempat, seseorang harus dituntut. Namun, menyalahkan tidak membawa kesembuhan atau keutuhan bagi orang sakit. Desain Allah yang mula-mula tidak termasuk rasa sakit, penyakit, dan penderitaan. Penyakit datang ke planet ini hanya dengan masuknya dosa. Itulah sebabnya Tuhan memberi kita pedoman kesehatan, sehingga kita dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik sekarang. Tetapi selama kita berada di dunia yang berdosa ini, tidak ada jaminan kesehatan. Tidak peduli seberapa rajin kita mengikuti prinsip-prinsip kesehatan. Kabar baiknya adalah bahwa Allah dapat memberi kita istirahat entah kita sakit atau sehat. Entah penyakit kita adalah akibat dari perbuatan kita sendiri atau kelalaian orang lain, gen kita, atau hanya produk sampingan dari hidup di dunia yang penuh dosa ini. Tuhan tahu bagaimana memberi kita istirahat. Saat seseorang sakit, tidak baik untuk mulai menyalahkan. Pada saat yang sama, mengapa dapat memahami penyebab penyakit dalam beberapa kasus merupakan hal penting menuju kesembuhan dan pemulihan? Kita telah mengetahui cerita ini, mungkin sudah dari kita kecil mendengarkannya. Pertanyaannya adalah, ada banyak orang di sekitar orang lumpuh ini. Banyak juga sahabatnya. Tapi tidak semua dari mereka mau untuk memberikan pertolongan, dan kebanyakan dari mereka hanya menghakimi dalam melihat apa yang terjadi kepada orang lumpuh ini. Mari kita memilih untuk menjadi sahabat-sahabat yang turut serta menolong orang lumpuh membawa tilamnya dan membawa dia lebih dekat kepada Yesus. Jika dilihat dari sisi orang yang sakit,
Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Mungkin kita tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tapi bisa jadi juga kita mengalami kesakitan karena banyak sekali beban pergumulan yang kita lalui. Tapi orang lain datang kepada kita bukannya untuk memberikan dorongan semangat, tapi lebih kepada nasihat yang menghakimi. Ketika kita mendapatkannya, janganlah patah hati. Karena Yosua 1 ayat 9, Tuhan menyampaikan, di dalam kalimat itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetaplah doakan mereka apapun yang mereka sampaikan. Yang pasti, kita selalu mendapatkan pertolongan yang sejati dari Tuhan. Karena seringkali orang tidak mengerti apa yang kita lalui. Karena kita tahu, hanya Tuhan saja yang dapat melihat jauh sampai ke dalam isi hati kita. Dan kita pun harus belajar bagaimana kita dapat memberikan kekuatan yang positif, melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan dalam sudut mata belas kasihan, seperti yang Tuhan telah contohkan bagi kita, sehingga lebih banyak orang lagi boleh mendapatkan istirahat yang mujarab di dalam Tuhan. Untuk itu, saya mengundang kita untuk menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih banyak. Sepanjang satu hari ini Tuhan telah memberikan kepada kami perlindungan dan pertolongan dalam segala sesuatu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan boleh lebih menjelaskan lagi kepada kami dan membantu kami membuat pilihan yang tepat dalam keadaan sakit maupun sehat. Biarlah kami boleh terus bergantung kepada Tuhan dan kami juga berterima kasih untuk orang-orang yang baik yang berada di sekitar kami yang terus memberikan dukungan positif, sehingga kami pun boleh semakin dekat memandang kepada Tuhan. Kami juga rindu Bapa untuk berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sementara dalam pemulihan. Kiranya Tuhan akan berikan kekuatan hari demi hari kepada anggota-anggota jemaat kami dan orang-orang yang membutuhkannya. Sehingga mereka pun boleh memiliki pengharapan akan kesembuhan yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Inilah doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita berjumpa kembali esok hari. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.